Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur ya Bapa, punya Allah seperti Engkau yang senantiasa mengasihi dan menyertai kami di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk satu hari yang baru. Hari ini kami boleh mengikuti kebaktian kembali ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya kebaktian kami hari ini dapat berjalan dengan lancar, karena Engkau senantiasa menyertai ibadah kami ini. Tuhan, ibadah kami hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus senantiasa beserta kita, baik dalam saat suka maupun dalam keadaan duka. Mari sama-sama kita angkat satu buah pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Bersyukur karena Tuhan terus memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hajor. Pada saat itu panglima tentaranya ialah Sisera. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasanya duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk menyampaikan apa permasalahan mereka, dan dia memutuskan masalah mereka dengan baik. Lalu ia menyuruh memanggil Barak bin Naftali. Ia berkata kepada Barak, "Bukankah Tuhan Allah memerintahkan engkau? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau." Lalu jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut, maka aku akan maju.
Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Adik-adik, kata Deborah, oke, baiklah, aku akan turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Kenapa? Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Barak pun mengerahkan suku Jebulon dan suku Naptali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya 900 kereta besi dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Adik-adik, lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh karena mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan dengan tentara itu. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael. Yael itu pun keluar mendapati Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu. Sisera berkata ya kepada Yael, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus, kata Sisera. Lalu perempuan itu pun membuka kirbat susu, diberikanlah susu kepada Sisera. Kemudian Sisera berkata, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu tentang keberadaanku di sini, katakanlah bahwa aku tidak ada di sini. Akhirnya Sisera karena kelelahan dia tertidur dengan lelap. Diam-diam adik-adik, Yael mengambil patok kemah dan dia memukulkan ke kepala Sisera yang sedang tertidur dengan lelap. Akhirnya adik-adik, Sisera pun mati di tangan oleh Yael. Lalu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapati dia dan berkata, Tuhan, mari ikut aku. Aku akan menunjukkan kepadamu orang yang sedang kau cari. Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah di dalam kemah Yael, Sisera telah mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah adik-adik, pada hari itu Tuhan menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan orang Israel mengalami kemenangan. 40 tahun selamanya negeri itu aman dan tentram. Adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita mau belajar untuk kita tidak takut menghadapi tantangan ke depan. Kejarlah cita-citamu, tekunlah dalam doa, dan taruhlah harapanmu kepada Yesus. Karena Yesuslah penolong kita. Seperti apa yang dialami oleh Barak, Deborah, Tuhan menolong mereka sehingga mereka mengalami kemenangan. Jangan lelah sekolah setiap hari dan jangan lengah belajar tiap kali. Ketika kamu belajar, yakin dan percaya Tuhan sanggup menolong dan memberkati kamu. Bahkan ketika kamu menghadapi ujian, jangan menyontek buku. Ketika kamu sedang mengalami ujian, jangan tanya mama atau papa apa jawabannya. Apalagi sekarang kamu belajar di rumah. Yakin dan percaya ketika kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menolong kamu. Dan kamu sanggup melewati proses pembelajaran online saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Yesus penolong adik-adik. Saatnya kuis Alkitab. Siapakah nama Nabiah dalam cerita hari ini? Yang kedua, siapa nama panglima tentara Israel dalam cerita hari ini? Yang ketiga, siapakah yang membunuh Sisera? Yang keempat, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita hari ini? Kirim jawabanmu ke wali kelas masing-masing. Yuk
Kita berakhiri kebaktian kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai adik-adik semuanya, mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai di sini kebaktian kita hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah, belajar sungguh-sungguh di rumah, dan sampai jumpa minggu depan. God bless.